BRI, mana yang BRI? Bapak itu yang paling banyak dapat. Kami evaluasi setiap tahun Bapak yang paling banyak. Kemarin tuh tahun lalu 280 triliun. Kalau nggak salah Bapak dapat berapa puluh triliun tuh? Berapa? 175 triliun tuh Bapak absorb itu dananya tuh. Jangan sampai berapa? Ya kan orang-orang yang berhak itu malah dipersulit. Ini ada apa ini? Ini susah sekali. Orang pada minjam 15 juta, 20 juta saja nggak dikasih. Aneh nggak coba? Pakai jaminan segala. Mau jaminkan apa? Dia nggak punya duit. Pak, dia nggak punya duit. Dia cuma mau jual sayur. Bapak nggak kasih. Kalau nggak Bapak kasih, nggak makan keluarganya. Saya setuju tadi Pak Menteri statementnya bagus. Ini bukan hanya bisnis. Ini bukan hanya finansial. Ini kan bukan komersialisasi. Bagaimana program pemerintah dikasih ke sana. Bukan komersialisasi APBN. Ini. Terutama BRI. Mana yang BRI? Bapak itu yang paling banyak dapat. Kami evaluasi setiap tahun Bapak yang paling banyak. Kemarin tuh tahun lalu 280 triliun. Kalau nggak salah Bapak dapat berapa puluh triliun tuh? Berapa? 175 triliun tuh Bapak absorb itu dananya tuh. Subsidinya berapa? 10% kan? Maksudnya yang dari negara ke dia. Kalau 175 berarti kan dia dapat berapa? 17,5 triliun. Berapa Bapak kasih pada orang-orang miskin? Berapa yang dikasih pada ini rakyat-rakyat yang susah ini? Ya jangan juga Bapak juga petenteng nengok kami ini nggak ada apa-apanya begitu. Mendapatkan banyak laporan ya dari masyarakat yang disampaikan oleh beberapa anggota DPR dari Komisi 7 bahwa ada anggaran ya KUR itu yang 0 sampai 100 katakan 1 juta sampai 100 juta 100 juta ke bawah yang tidak boleh ada agunan, ternyata di lapangan itu tetap diminta agunan oleh bank yang menerima KUR tadi ya. Ini mohon maaf saya akan ulang lagi supaya ini menjadi satu penegasan kepada para penonton kita. Dari 1 juta sampai dengan 100 juta kredit usaha rakyat itu tidak ada agunan, tidak boleh ada agunan. Ya, betul. Dan terjadi temuan di lapangan ada sejumlah bank ini justru menggunakan agunan. Meminta agunan. Ini kan melanggar aturan. Kalau ini diketahui oleh kami Pak dan ada buktinya, kami fungsi pengawasan sebagai bukan hanya fungsi penganggaran ya. Kami anggarkan 3 triliun tapi kami juga fungsi pengawasan. Itu bisa kita cabut Pak KUR-nya. Tapi memang apakah di lapangan ditemukan adanya bank tersebut meminta agunan? Kami baru mendengar laporan. Kami kan belum mendapatkan bukti langsung ya. Jadi laporan itu banyak yang menyampaikan anggota DPR RI dari berbagai provinsi Pak yang ada di Komisi 7 saat itu menyampaikan. Ya. Karenanya kemudian disepakatilah ya antara Kementerian UMKM ya dan para direktur utama bank yang ada pada saat itu hadir di sana dengan kami Komisi 7 bahwa kami tidak ingin ini terjadi lagi. Dan kita punya kesepakatan pertama ya bahwa ini harus sampai tepat sasaran. Yang kedua, tidak boleh ada pelanggaran dengan aturan yang tersebut. Yang ketiga, kami berperan untuk memberikan pengawasan tadi. Oleh karenanya kepada kita masyarakat yang ada di Provinsi Riau, saya sampaikan ya, ini ada peluang sebetulnya. Dana 300 triliun ya yang telah terserap sekarang 40 triliun, artinya ada sisa yang cukup besar yang nanti ya saya besok akan berangkat ke Jakarta dan saya akan komunikasikan ya kepada Kementerian UMKM dan juga direktur yang penerima KUR untuk saya komunikasikan agar ke depan ya, ini saya akan agendakan pertemuan Pak, saya akan panggil ya, ataupun saya minta pertemuan dengan para direktur ya direktur yang ada di BRI-nya, mungkin Bank Mandiri-nya atau mungkin BSI-nya, termasuk BRK Syariah ya yang ada di Provinsi Riau. Untuk kemudian saya mau tanya KUR-nya selama ini ada berapa anggaran yang dapat dan bagaimana pengalokasiannya. Ini peluang ini manfaatkan posisi saya Pak sebagai kita tahan anggota sebentar DPR untuk kemaslahatan para UMKM kita agar bisa naik kelas. Terutama untuk KUR tadi ya, yang dananya sudah dianggarkan, kemudian aksesnya juga mudah tanpa agunan begitu ya.